Ini udah. Nggih, sampun, Dok. Sudah full screen ya? Nggih, sampun, Dokter. Oke, kita mulai deh. Jamnya sudah menunjukkan jam 9.45, jadi ini kuliah saya yang terakhir tentang disaster management. Tentunya susah ini, topik susah ini, sama topik respons trauma itu juga susah itu, gimana kita mau menjelaskan. Jadi yang pertama kita tahu dulu apa itu disaster. Nah, kok nggak bisa? Nah, disaster itu adalah ini kalau dalam bahasa Inggris ya, adanya disruption, gangguan yang serius pada komunitas, pada penduduk at any scale, jadi bisa hebat. Karena adanya events hazardous event. Jadi ada satu kejadian yang hazard ya. Dan ada penduduknya di situ. Mungkin kalau kejadian hazard tapi tidak ada penduduk di situ, misalnya ada gunung meletus tapi di tengah laut terus tidak ada apa-apa, atau tanah longsor di tempat yang tidak ada penduduknya, itu bukan disaster ya. Nah, disaster itu kalau menurut WHO sama, itu disaster adalah adanya kejadian disrupting the normal condition of existence sehingga menyebabkan penderitaan pada penduduk. Nah, hazardnya sendiri, hazard itu adalah bisa terjadi secara alamiah, natural hazard, dan bisa human made hazard. Karena itu ada disaster, natural disaster, dan ada human made disaster. Disaster yang disebabkan oleh tingkah laku manusia, atau disaster yang bisa disebabkan oleh keadaan alam. Tetapi kadang-kadang alam itu juga karena ada campur tangan manusia. Ya. Orang bisa menyaksikan tanah longsor ya karena pohon-pohonnya sudah ditebang dan sebagainya. Jadi it is the people who matter most. Jadi yang menyebabkan itu kebanyakan ya manusia. Ada manusia sebesar saja tapi tidak mengganggu kehidupan manusia. Nah, kalau dari Depkes mengatakan bahwa Depkes ya, Republik Indonesia ya mengganggu hilang-hilang timbul ya, Koas ya. Udah dengar ya, Koas ya? Ini tak ganti anu aja nih. Saya ganti dulu sebentar. Saya ganti internetnya. Gimana Koas? Udah bisa terdengar lagi? Nggih, sampun, Dokter. Nah, jadi ini bencana alam, bencana yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia itu katanya supermarket bencana. Apa saja di situ ada. Bencana alam ada, bencana iklim ada, bencana angin, hurricane ada, tapi tidak terlalu hebat sih. Terorisme ada.
Kemudian konflik bersenjata ada di Irian. Jadi sebetulnya Indonesia ini sangat rawan bencana. Pada tahun 2020 ada bencana sebanyak 4.650 bencana. Ya. Itu ada satu bencana yang dikatakan non alam, ya. Ini COVID, epidemi COVID itu sudah masuk pada bencana, karena itu yang menangani ya BNPB. Bencana itu dokter. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya, dokter. Ini tampilan share screen-nya belum nampak. Belum nampak. Bentar, kok belum nampak ya? Terima kasih banyak, dokter. Bentar, kok malah belum nampak itu. Dah, nampak. Sampun, dokter. Terima Gede. kasih. Nah. Jadi balik lagi di Indonesia, disaster atau bencana itu dikatakan kalau mengganggu pembangunan nasional. Kemudian Indonesia itu merupakan supermarket dari bencana, ya, banyak bencana, 4.650 bencana, kebanyakan bencana alam untungnya, ya. Dan kalau kita perhatikan daerah kita di Jawa Tengah itu termasuk daerah yang sangat merah pekat, itu lebih dari 150, ya. Jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu semuanya pekat merahnya. Yang lain-lain dikit-dikit saja. Aceh mungkin yang banyak, ya. Aceh. Ini dampaknya adalah meninggal dunia 376, kemudian menderita mengungsi. Dan dampak dari bencana itu memang biasanya pengungsi. Oleh UNHCR disebut sebagai IDP, internally displaced person, bukan refugee, ya. Kalau refugee itu ada melintasi batas negara. Kalau ini cuma berpindah tempat saja. Di natural disaster yang pernah terjadi sangat hebat di Indonesia adalah tsunami Aceh tahun 2004, ya. Kemudian gempa bumi sering sekali terjadi. Yang saya ingat kemarin terjadi terakhir di Padang, di daerah Sumatera Barat. Itu hebat sekali gempa buminya. Sampai sekarang bekas-bekasnya masih ada. Kemudian di Jepang terjadi tsunami dan mengakibatkan reaktor nuklir di situ juga terganggu. Pada waktu gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2004 itu juga dampaknya global, sampai ke India, sampai ke Pakistan, Singapura, dan seterusnya. Jauh sekali dampak tsunami Aceh. Gunung meletus sampai sekarang masih ada di Indonesia, yaitu Gunung Sinabung di Sumatera Utara, itu terus-menerus meletus di dekat Brastagi, ya, mengeluarkan asap. Kemudian Gunung Merapi, kalau Gunung Merapi tidak begitu hebat, ya. Gunung Agung juga pernah meletus. Banjir bandang, itu natural disaster juga. Banjir bandang terjadi juga, jadi Kaligawe banjir itu terjadi. Rumah sakit kita sampai terendam beberapa lama, itu namanya disaster juga itu. Mungkin natural disaster, tapi sebetulnya juga ada campur tangan manusia di situ karena banyak pohon ditebang. Pembangunan juga terus meluas, tanah itu tidak bisa meresap air di situ karena ada banyak beton. Tanah longsor dan kekeringan sudah jarang terjadi, ya. Kalau dulu pernah sampai kekeringan sampai tanahnya itu mengelupas, meretak-retak. Kebakaran juga bisa terjadi karena ulah manusia, kebakaran hutan. Kemudian puting beliung meskipun skalanya rendah. Kalau di luar, di Hong Kong, di Filipina, itu hurricane itu derajatnya tinggi.
Kalau di Indonesia derajatnya tidak terlalu tinggi. Dan pernah juga terjadi hurricane yang sangat hebat di Amerika pada tahun 2005, namanya Hurricane Katrina. Itu memporak-porandakan beberapa negara bagian, Louisiana, Mississippi, Alabama, dan Amerika sebelah tenggara. Kemudian tornado itu angin puting beliung yang berputar itu sampai mengangkat rumah, mengangkat mobil, dan seterusnya. Nah, gelombang pasang itu ada sekarang di Indonesia yang mengancam pesisir, termasuk pesisir Semarang, pesisir utara Jawa. Itu kemungkinan nanti kota-kota itu akan tenggelam. Ini tsunami di Banda Aceh yang hebat sekali. Kita lihat di sini, kemudian ini mayat-mayat yang dikumpulkan, ini di Rumah Sakit Tentara di Banda Aceh dulu kita lihat ya seperti ini. Dan sekarang bisa juga disaksikan di Museum Tsunami, masih ada kapal juga yang kapal pembangkit listrik yang ada di tengah kota, masih ada di Banda Aceh kalau jalan-jalan ke Banda Aceh. Man-made disaster yang paling hebat pernah terjadi adalah meledaknya reaktor nuklir di Chernobyl. Dulu di negara Uni Soviet, tapi Uni Soviet sudah pecah, jadi sebetulnya itu di negara perbatasan antara Ukraina dan Belarus. Ya. Reaktor nuklir yang meledak, dampaknya sampai sekarang masih dirasakan. Itu meledaknya tahun 86. Kemudian ada di Cina itu pabrik senjata di Cina juga meledak di Tianjin. Kemudian yang di dekat-dekat sini yang dirasakan man-made disaster yang hebat adalah merembesnya kimia dari pabrik baterai Union Carbide di Bhopal di India. Kemudian juga musibah konstruksi di Masjidil Haram di Mekah menjadi perhatian sorotan dunia juga. Kebakaran hutan di Indonesia, man-made disaster. Di Amerika di negara bagian California itu terbakar. Di Australia juga banyak terbakar. Kemudian di Amerika Latin juga banyak. Kecelakaan pesawat, kecelakaan kereta api. Kemudian ada perubahan iklim, climate change yang sekarang merupakan studi tersendiri dari disaster. Ini di Bhopal, India, Union Carbide, pabrik baterai. Kemudian ini Chernobyl di Uni Soviet. Kemudian kebakaran hutan di Indonesia, kecelakaan pesawat biasa. Nah, apa yang terjadi? Apa peran kita dokter, apa peran kita tenaga kesehatan kalau terjadi bencana? Baik itu bencana alam maupun bencana buatan manusia. Pertama-tama kalau terjadi bencana itu dalam waktu 10-15 menit itu reaksi orang itu panik. Seperti itu pasti. Kalau ada meledak, ada kebakaran, ada itu panik, seluruhnya itu panik. Jadi tidak, pemikirannya belum rasional antara 10-15 menit. Kemudian baru tenang, kemudian dilaporkan dan sebagainya. Maka kita mempunyai beberapa masalah kalau ada bencana alam itu. Pertama adalah bencana untuk menyelamatkan manusia, itu yang pertama. Jadi kita harus menyelamatkan manusia yang masih hidup dan tidak terjadi kerusakan selanjutnya. Kita di gempa bumi di Padang, di Sumatera Barat, ada gedung yang runtuh, ada hotel yang runtuh. Itu pertama-tama yang kita cari adalah manusianya yang masih hidup. Tapi untuk masuk ke situ tentu terbatas ya. Ya, kemudian problem evakuasi itu berarti ya. Kemudian rescue dari victim ya, korbannya. Kemudian melakukan evakuasi pemindahan di tempat yang aman. Ya, kemudian melakukan pertolongan tentu. Dan kemudian juga masalah logistik, yang penting juga logistik. Logistik dan masalah komunikasi, itu sangat penting kalau terjadi bencana. Jadi semua ini harus
dilakukan satu komando, karena itu biasanya kalau terjadi bencana itu ada orang dari BNPB yang menjadi komandan di situ, menjadi komandan yang mengatur segala-galanya, termasuk kita tenaga kesehatan itu diatur. Tenaga kesehatan ini yang sebelah kanan, ini ada zona merah. Zona merah itu zona di tempat kejadian yang tidak boleh dimasuki sembarang orang. Jadi harus yang masuk di situ, yang boleh adalah yang melakukan rescue, pemadam kebakaran, kemudian tentara, kemudian dokter, petugas medis, dan seterusnya. Tetapi tentu dibekali dengan pengetahuan yang benar. Kemudian bisa masuk juga sesudah ini aman, ahli-ahli konstruksi bangunan, bagaimana mau kalau di kota ya, ahli bangunan untuk mencari yang masih tertimbun. Kemudian ada zona kuning. Zona kuning ini zona dari merah yang sudah bisa dievakuasi, itu biasanya dilakukan triase di tempat yang kuning itu, triase lanjutan. Kalau triase di tempat merah itu triase yang lapangan, triase lapangan. Nanti akan kita pelajari triase lapangan. Kemudian triase berikutnya, kemudian dibawa ke tempat rumah sakit lapangan. Ini kalau di kesehatan. Kita bawa ke rumah sakit lapangan, di situ kita pilah-pilah lagi mana yang bisa harus segera dibawa ke rumah sakit rujukan. Kemudian bencana yang sekarang masih banyak terjadi adalah war, perang, dan armed conflict. Ini masih terjadi, berlangsung di Suriah. Kemudian di Irak, di Nigeria, Sudan, Somalia. Kemudian kemarin juga ada yang kudeta, militer kudeta militer. Di Somalia, di Yemen juga masih ada perang. Palestina dan Israel juga masih perang itu sebetulnya. Dan aneh sebetulnya kalau kita masuk negara Palestina, negara Israel itu aneh. Karena satu daerah dikuasai oleh Palestina, ada yang dikuasai oleh Israel, ada yang dikuasai dua-dua. Jadi ada daerah ABC menurut perjanjian Oslo itu, ada satu daerah yang betul-betul dikuasai oleh Palestina, ada satu daerah yang betul-betul dikuasai oleh Israel, kemudian ada daerah yang bersama, menguasainya bersama. Dan Yordania juga ikut-ikutan perang di sebelahnya. Kemudian Korea Utara dan Korea Selatan itu sebetulnya masih perang. Dia belum berhenti perang. Secara resmi tidak melakukan gencatan senjata. Karena itu kalau Anda penggemar drakor itu pergi ke Korea, maka kalau di Seoul jalan-jalanlah ke Panmunjom. Panmunjom itu perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Di situ ketegangannya masih terasa. Cina dan Taiwan juga masih perang, India dan Pakistan juga memperebutkan Kashmir ya. Ini perang di daerah sana Afrika, dan ini di Iran, di Suriah. Kemudian yang bencana yang lain adalah bencana terorisme. Bencana terorisme itu terutama terjadi di Irak, di Afghanistan, Pakistan, Nigeria, dan Syria. Dan ini pengungsi-pengungsinya kebanyakan dari sini. Biasanya terorisme itu motifnya adalah perbedaan agama, perbedaan ras. Di Amerika itu ras putih dan ras negro. Kemudian ada lagi ras Hispanik. Hispanik itu orang-orang Meksiko, itu disebut sebagai Hispanik. Itu tidak tergolong orang kulit putih. Ya, orang Meksiko itu masih dibilang ras Hispanik. Di sana masih tegang ya, masih banyak teror yang dilakukan oleh sama-sama ras itu.
Tapi ada juga yang bukan motif agama, bukan motif ras, tapi tanpa motif. Itu disebut sebagai lone wolf. Lone wolf itu yang paling terkenal adalah yang perempuan yang menembak si kantor polsek di Jakarta. Itu motifnya tidak ada, lone wolf. Dan terorisme juga terjadi di Eropa juga. Ya. Di Prancis itu di Nice itu pernah mobil truk itu menghantam kerumunan orang sehingga banyak yang meninggal di situ. Inggris juga pakai mobil, pakai pisau. Bahkan negara-negara Skandinavia yang tenang, yang kaya, Norwegia itu pernah terjadi di Oslo, di ibu kotanya. Dan di Finlandia itu ada lone wolf, jadi satu orang meneror, menembak mati beberapa orang tanpa motif. Kemudian New Zealand di masjid pernah kita dengar di situ. Apa sebetulnya terorisme itu? Terorisme itu kata buku adalah penggunaan kekerasan yang terukur, the calculated use of the violence. Jadi selalu ada kekerasan di situ. Apa maksudnya? Maksudnya adalah untuk menciptakan ketakutan pada masyarakat sehingga tercapailah cita-citanya itu untuk mengganti rezim, kemudian memuliakan yang ras yang lebih unggul, katanya begitu. Itu pakai terorisme. Di Jepang juga pernah terjadi terorisme gas sarin di kereta di Tokyo. Kereta di bawah tanah di Tokyo pernah dipasangi sarin sehingga orangnya banyak yang meninggal dan banyak yang pingsan. Ini bom Bali itu di Pedis Cafe, di restoran di daerah Kuta sana. Meledak. Sehingga ini di jalan seperti itu. Mengerikan kalau terorisme itu. Sekarang ada kalau kita ke Legian itu ada monumen untuk memperingati peristiwa bom Bali. Dan ini di Hotel Marriott di Jakarta. Ini yang pengebomnya kepalanya aja yang menggelinding. Dan senjata terorisme itu tadinya sederhana. Misalnya bom itu bisa dibuat dari pupuk yang biasa dibeli untuk pupuk tanaman itu. Kemudian bisa diciptakan menjadi bom seperti ini. Kalau orang tentara Amerika menyebutnya sebagai IED, Improvised Explosive Device. Bisa dari botol plastik, botol minuman, kemudian bisa di-trigger, diledakkan pada jam tertentu bisa. Kemudian ada gas, ada kuman, ada yang bisa dipakai senjata untuk menteror. Ada tadi saya bilang juga ada mobil bisa ditabrakkan itu menjadi senjata. Dan pada 9/11 di Amerika ini menabrak menara kembar, itu senjatanya adalah pesawat. Jadi dari botol sederhana sampai pesawat yang penuh berisi penumpang, penuh berisi bensin, penuh berisi bahan bakar, ditabrakkan ke gedung ini Twin Tower, yang satu sudah meledak, yang ini akan segera meledak. Dan sekarang sudah tidak dibangun lagi karena di situ hanya ada monumen berupa tugu dan ada kolam ikan, kolamnya. Nah, Indonesia juga mengalami terorisme, dan terorisme juga bisa peledak, eksplosif, bisa juga bahan-bahan seperti yang di negara-negara lain. Bahan-bahan itu adalah, kalau di Indonesia kita
disebut sebagai KBRN, bahan kimia, biologi, radioaktif, nuklir, dan bahan eksklusif. Kalau bahasa aslinya CBRNI. Dan polisi itu sudah, saya pernah melihat mobil polisi itu ada unit CBRNE. Dia sudah belajar tentang kimia, biologi, radioaktif, nuklir, dan eksplosif. Dan di majalah jurnal terorisme pada tahun 2020 itu sampai tahun 2020 itu teridentifikasi bahwa terorisme di Indonesia juga sudah mempergunakan gas-gas kimia, meskipun belum biologi, kimia, kemudian eksplosifnya juga makin mantap ya. Tadinya tahun 2011 hanya arsenik dan ricin saja di Polsek Kemayoran, kemudian di Solo itu sudah nitrogliserin, klorin, thorium oksida, gliserin juga di Bogor, di Cirebon itu di kantor Polsek. Jadi terorisme di Indonesia juga sampai sekarang masih berkembang. Kemudian kalau tadi ada bahan peledak ya, buatan sendiri, itu biasanya dilengkapi dengan diisi dengan gotri, diisi dengan paku, diisi dengan benda-benda tajam yang lain, sehingga efek menakutkannya dan efek mematikannya itu hebat. Ya, begitu bom itu meledak, maka beterbanganlah paku, beterbanganlah logam-logam tajam itu menghantam korban. Dan untuk memeriksa pasien-pasien yang mengalami ledakan, misalnya di Bali, ledakan di Makassar yang kemarin, di bom buatan sendiri, itu kita harus memperhitungkan efek dari blast injury. Efeknya terdiri dari 4 fase ya, mekanismenya. Yang pertama adalah terjadi primary blast injury. Primary blast injury itu terjadi karena hentakan, ya, hentakan dari udara yang tersebar, ya, karena ada blast itu, karena ada blast itu ya, ledakan. Ledakan. Karena itu yang menjadi korban biasanya organ-organ yang berongga. Apa misalnya paru-paru, kemudian telinga, gendang telinga, kemudian usus. Itu bisa luka pada primary blast injury. Kemudian kalau ada secondary blast injury, kalau dilengkapi dengan tadi ada paku, ada macam-macam. Jadi pasiennya mental begitu, kemudian ada paku, ada metal-metal yang lain, itu akan mengenai tubuh pasien penderita. Kemudian terjadi tertiary blast injury. Tertiary blast injury itu kalau pasien itu karena ledakan, kemudian dia terpental dan dia mengenai dinding atau mengenai jatuh ke lantai. Itu terjadi tertiary injury. Kemudian juga bisa terjadi quaternary blast injury, misalnya terjadi luka bakar. Ya. Jadi hebat sekali kalau ada bom yang meledak, bom buatan sendiri pun kalau meledak itu, kita sebagai petugas kesehatan harus memperhitungkan kerusakan-kerusakan apa saja yang kemungkinan ada pada pasien kita. Kemudian ada lagi bencana yang disebabkan oleh organized crime dan civilian violence. Ini misalnya organized crime itu ada mafia Italia di Italia dan di Amerika, kemudian ada Yakuza di Jepang, masih ada Boko Haram di Afrika. Kemudian kartel obat itu persenjataannya hebat di Meksiko dan di Kolombia. Kemudian pemerintah juga bisa melakukan civilian violence. Misalnya di
Rohingya, orang-orang dari bukan orang Myanmar yang di Myanmar, orang-orang Islam itu di teror ya, dibakar rumahnya dan sebagainya. Juga di Cina, Muslim Cina di Xinjiang itu menjadi korban dari organized crime dan civilian violence. Ini pengungsi Rohingya. Nah, tadi saya katakan juga akibat dari adanya bencana itu orang-orang meninggalkan tempatnya, menghindar dan mencari tempat yang aman. Dan ini kita bagi menjadi apakah orang itu hanya pengungsi biasa. Kalau di Indonesia kebanyakan kalau banjir itu mengungsi ya, mengungsi di tempat yang aman biasa. Itu namanya internally displaced person, jadi IDP. Tapi ada juga yang kita sebut sebagai refugee. Refugee itu apabila dia melewati batas negara. Jadi misalnya dari Myanmar melewati Pakistan, melewati Bangladesh, itu dikelola oleh UNHCR, United Nations High Commissioner of Refugee. Kemudian ada lagi istilah asilum. Kalau asilum itu asilum seeker, itu mencari suaka. Jadi misalnya ada politik, ya, politik, kemudian dia pergi ke negara yang lain itu untuk mencari suaka. Di Indonesia banyak juga ada asilum, ya, ada refugee. Refugee di Indonesia itu kebanyakan dari Afghanistan. Ya, kita lihat pada tahun 2019 sudah 10.000 orang refugee yang minta suaka juga ke tempat Australia atau ke tempat Amerika sebagai asilum. Ini IDP, International Displaced, kebanyakan pengungsi itu berasal dari Syria. Ini mengakibatkan negara-negara tetangga Syria ini menjadi korban. Kemudian ini ada Syria, Venezuela, Afghanistan itu sebelum jatuh ke Taliban kemarin. Kalau sudah ke Taliban ini pengungsinya lebih banyak lagi. Nah, pengungsi ini sebetulnya bukan masalah kesehatan kita. Kebanyakan bukan disasternya yang penting, tapi pada pengungsi ini yang penting adalah public health-nya. Jadi bagaimana dia sanitasinya, bagaimana dia gizinya dan sebagainya. Jadi bukan disaster. Kemudian perubahan iklim juga mengakibatkan disaster, the climate change, karena itu ada COP20 ya. Kenapa? Karena bumi makin panas, esnya meleleh, permukaan air laut meninggi, banyak kota yang katanya akan tenggelam. Ini karena perubahan ekologi, karena banyak memakai bahan bakar fosil. Sekarang di Lahore, hari ini di Lahore, kemudian di New Delhi, itu udaranya sangat amat tidak sehat. Karena itu dilarang untuk anak-anak sekolah ditutup semuanya. Bukan karena COVID, tapi karena udara yang jelek. Ini climate change dari hijau seperti ini, kemudian akan rekah-rekah seperti ini. Nah, kalau ada bencana, ini sebetulnya BNPB, yang BNPB itu di nasional, kalau di daerah namanya BPPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Bencana daerah itu ada di provinsi dan ada di kabupaten. Untuk meminimalisir efek dari bencana, itu kita mempunyai 4 fase menghadapi bencana. Yang pertama adalah fase mitigasi. Mitigasi itu mencari apa saja yang kemungkinan hazard akan mengakibatkan bencana. Jadi potensial hazard itu diidentifikasi,
kemudian berusaha untuk mengeliminasi. Misalnya kalau tanah ini banyak longsor atau di Kali Gawe itu banjir, maka diidentifikasi faktor-faktor apa, misalnya faktor banyak got-got yang tersumbat. Kemudian fase preparedness, ini adalah menangani dengan mengorganisir, ya, dengan mengorganisasikan, membuat suatu organisasi. Kalau di rumah sakit ya hospital preparedness, ya. Namanya hospital preparedness. Jadi ada dokter yang menanggulangi kalau ada bencana ini, kalau ada pasien yang datang mass casualties, itu kita bagi tugasnya seperti ini. Kemudian terjadi kemudian yang respons. Respons itu apabila sudah terjadi bencana, itu direspons oleh tenaga kesehatan, termasuk salah satu di antaranya pemadam kebakaran juga di situ, kemudian macam-macam personil di situ, logistik dan seterusnya. Kemudian sesudah fase kejadian bencana itu lewat, dilakukanlah recovery. Recovery itu juga bukan kita lagi, biasanya dari bangunan, ya. Kemudian kalau dokter pun dokter public health yang banyak berperan di sini. Sekali lagi kalau terjadi bencana ini banyak masalahnya, ya, bagaimana mengevakuasi, bagaimana menyiapkan. Kemudian kalau ada bencana, kita titik bencana di sini, dokter bisa masuk di sini untuk melakukan triase. Nah, sekarang tentang triase. Apa itu triase? Triase itu bahasa Prancis, triase. Triase itu adalah tindakan memilah-milah penderita dalam suatu korban multiple atau korban massal. Beda ya, korban multiple itu berbeda dengan korban massal. Berdasarkan kegawatan penderita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk mengidentifikasi dan mendapatkan penanganan sehingga korban itu minimal. Ya, tidak banyak yang meninggal. Nah, pemilahan itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama tentu faktor ABCD. Ya, faktor ABCD, pasien yang dengan gangguan RW karena dia cepat meninggal maka didahulukan. Kemudian pasien yang breathing, gangguan breathing kita tindak sesudah kita tangani sesudah RW-nya itu baik. Kemudian sirkulasi, kemudian di SPT. Tentu berdasarkan itu. Tetapi kadang-kadang faktor ABCD itu juga tidak fix seperti itu. Karena kalau pasien itu prognosisnya jelek, meskipun dia ada gangguan RW ini jelek, ada gangguan RW, tapi pasiennya itu misalnya luka bakar yang berat, atau cedera kepala yang berat, ya, di mana GCS-nya 3, kemudian dia ada gangguan RW. Tentu kalau GCS 3 tentu ada gangguan RW. Seharusnya kan kita tangani lebih dahulu, tetapi kalau menurut kita prognosisnya itu jelek, tidak bisa diselamatkan. Kalau kita melakukan penanganan pada pasien itu all out, jadi kita terus tangani gitu, itu namanya menelantarkan yang lain, ya, menelantarkan korban-korban yang lain yang mungkin sebetulnya bisa diselamatkan, tapi karena kita terlalu fokus pada RW yang tidak baik-baik ini, maka yang lain menjadi meninggal. Karena itu pasien yang prognosisnya jelek itu tidak ditangani. Ini diberi label abu-abu. Kemudian tersedianya alat, apakah alat itu tersedia? Kalau kita perlu melakukan intubasi tetapi tidak ada alat intubasi, ya kita tinggalkan. Jangan kita menunggu untuk
sampai alat intubasinya datang, kita intubasi, yang lain kita tinggalkan. Kemudian waktu yang dibutuhkan, ada pasien yang RW perlu hanya beberapa menit saja sudah bisa, tapi ada RW yang memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, tentu kita memilih yang singkat bisa ditangani, kemudian baru kita ke tempat yang lain. Kemudian di tempat kejadian seperti tadi, orang panik, sudah ada bom yang meledak, itu informasinya terbatas. Kita tidak bisa tahu apakah pasien ini perdarahannya berapa, nadinya berapa, tensinya berapa pada waktu pertama kali. Tetapi jangan itu membuat kita tidak membuat keputusan atau tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau ada dari kejauhan kita lihat ada gangguan RW misalnya, atau ada berdarah, ya kita ke RW lebih dahulu, kemudian ke pasien yang berdarah. Mungkin saja salah kita, harusnya kita ke pasien yang berdarah dulu, karena pasien yang berdarah itu sangat, misalnya ada fraktur femur yang kalau dilakukan inline alignment saja, kemudian dibidai dia bisa hidup. Tetapi yang RW itu memerlukan waktu yang lama, jadi kita ke sirkulasi lebih dahulu. Tapi tidak fix lah ya ABCD-nya. Nah, korban ke massal itu ada dibedakan dengan mass casualties. Mass casualties itu bencana massal. Itu musibah yang melibatkan banyak korban yang tidak dapat ditangani tanpa bantuan institusi lain. Jadi kita harus memanggil bantuan karena keterbatasan sarana. Jadi di luar fasilitas yang ada kita. Kalau multiple casualties itu musibah yang melibatkan banyak korban, namun masih dapat ditangani. Jadi ada 5 orang datang ke UGD, ya itu namanya multiple casualties. Tapi kalau ada 40 orang penggeruduk gitu, ada bus yang jatuh ya, di jalan tol, kemudian dibawa ke rumah sakit Sultan Agung, itu namanya mass casualties. Nah ini yang multiple casualties berdasarkan ABCD ya, penderita dengan gangguan saluran napas mendapat prioritas. Kemudian tergantung dari derajat keparahan, tadi kita sudah, kemungkinan prognosisnya, kemungkinan hidup. Kemudian ada tidaknya peralatan juga mempengaruhi. Kemudian waktu yang singkat mendapat prioritas. Dan data sering tidak lengkap. Nah, multiple casualties biasanya dirujuk ke rumah sakit. Kita mendapat rujukan. Korbannya sekitar 5 orang. Kalau lebih dari 20 orang itu namanya sudah mass casualties umumnya. Tapi belum tentu juga kalau kita tidak bisa menangani pasien yang 10 orang saja ya kita sebut sebagai mass casualties. Kita perlu bantuan rumah sakit yang lain. Di korban biasanya sekitar 5 orang dan bisa ditangani tanpa bantuan fasilitas yang lain. Nah, kalau pada multiple casualties itu kita selalu melakukan pertolongan sesuai dengan ABCD. Yang A kita dahulukan, kemudian yang B, kemudian yang C, kemudian yang D. Prioritas yang paling berat kita dahulukan, dan tadi prognosisnya juga kita harus pertimbangkan. Kalau mass casualties biasanya itu dilakukan di lapangan, ya, di lapangan triase. Tadi ada bom meledak, ada daerah merah dan seterusnya, itu kita sortir lebih dahulu, kita lakukan triase lapangan. Ini melakukan sortir awal sebetulnya untuk menghasilkan korban yang selamat sebanyak mungkin. Nah, kalau ini berbeda, kalau kita di pasien yang multiple, itu kita menangani yang RW lebih dahulu, breathing lebih dahulu. Nah, karena pasien di mass casualties itu banyak, maka kita harus bisa mengidentifikasi mana yang perlu penanganan, mana yang tidak. Yang tidak perlu penanganan segera adalah pasien penderita korban yang berlabel hijau. Nanti akan kita pelajari mana yang label hijau itu. Ya.
Jadi kita pisahkan dulu yang hijau malah. Kita pisahkan dulu Pak korban yang tidak perlu penanganan. Nah, sisanya itu akan kita lakukan sortir, dan salah satu cara menyortir yang cepat adalah dengan teknik START. START itu simple triage and rapid treatment. Ini biasa dipakai di lapangan untuk mensortir. Apa yang diperiksa pada START? Yang diperiksa pada START adalah pertama respirasi. Respirasi itu airway dan breathing. Kemudian yang kedua perfusi. Perfusi itu sirkulasi. Kemudian mental status. Mental status itu disability. Jadi sebetulnya kita RPM pada START itu memeriksa ABCD juga. Jadi kita periksa airway breathing-nya, kemudian kita periksa perfusinya, sirkulasinya, kemudian kita periksa disability-nya, mental status. Kalau ada yang BCD-nya itu terganggu, maka kita beri dia label merah. Jadi ada label merah. Apa arti label merah itu? Label merah itu adalah pasien yang bisa ditangani tetapi dia mengalami gangguan ABCD. Itu red, ya, merah. Apa yang label kuning? Label kuning itu pasien yang perlu ditangani juga, tetapi tidak ada gangguan ABCD. Tetapi bisa berlanjut menjadi ABCD, jadi memburuk, ya, bisa memburuk. Karena itu ini kita nomor 2. Kemudian pasien-pasien yang hijau adalah pasien-pasien yang bisa berjalan. Biasanya disebut sebagai walking wounded. Pasien yang bisa berjalan. Pasien yang bisa berjalan artinya saat itu dia tidak ada kelainan A, B, C, D. Ya, pasiennya bisa berjalan. Kemudian ini yang hitam itu kalau pasiennya itu meninggal. Jadi dibedakan yang melakukan START itu dia dibekali dengan bendera. Bendera merah, bendera kuning, bendera hijau, dan bendera hitam. Ya. Jadi didekati pasiennya, kemudian dia ditentukan apakah ini termasuk merah, termasuk kuning, hijau, atau hitam. Nah, alur START itu kira-kira seperti ini. Ya. Yang walking wounded, yang hijau, itu kita panggil dulu. Ya, di lapangan ini, di lapangan. Jadi yang hijau itu disuruh kumpul. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa jalan, yang perlu pertolongan cepat, silahkan mendekat ke mobil ambulan, misalnya begitu. Nah, kalau banyak korban yang datang berjalan ke mobil ambulan, itu berarti mereka itu hijau. Mereka tidak perlu penanganan segera saat itu. Jadi itu kita beri semuanya label hijau. Kalau pasien itu tidak bisa berjalan, suruh berjalan juga tidak bisa, maka kita periksa RN-nya dulu. Bisa bernafas atau tidak. Kalau dia bisa bernafas, kita hitung. Kalau dia tidak bisa bernafas, kita buka jalan nafasnya. Kita buka jalan nafasnya, kita pakai jotras. Kalau dengan membuka jalan nafas itu dia bisa bernafas, maka dia masih hidup artinya, dan ada kelainan pada pernafasannya, pada respirasi atau pada airway-nya, maka kita berikan label merah. Kalau kita buka jalan nafasnya tidak juga bisa bernafas, artinya dia sudah meninggal. Kita beri label hitam. Nah, nanti yang berikutnya itu tidak akan memprioritaskan yang hitam ini. Jadi ini yang kita jalani itu yang mensortir saja ya. Ya.
Nah, kalau pasien itu bisa bernafas, kita hitung. Tentu tidak hitung 1 menit ya. Kalau hitung 1 menit kelamaan, setengah menit atau seperempat menit. Kalau kira-kira dia lebih dari 30 kali per menit, berarti ada takhipnu, maka kita beri label merah. Kalau dia kurang dari 30 menit, artinya saat itu dia tidak ada gangguan R, tidak ada gangguan respirasi, tidak ada gangguan RW dan pernafasan. Maka kita lanjutkan ke pemeriksaan perfusi. Perfusi itu bisa memeriksa arteri radialis. Kalau arteri radialis itu teraba dan dia baik, maka kita lanjut ke pemeriksaan mental, RPM, kesadaran. Dia bisa mengikuti perintah atau tidak. Kalau dia bisa mengikuti perintah, artinya dia kuning, bukan hijau, karena hijau tadi sudah. Nah, kalau dia arteri radialisnya itu tidak teraba, maka kita cari dia perdarahannya mana. Kita stop perdarahannya kalau ada di luar, kemudian kita beri label merah. Kalau arteri radialis ada, sadar, tetapi dia tidak ikut perintah, maka kita beri merah. Karena dia ada gangguan disability. Ya, jadi kita gangguan M-nya itu meskipun dia arteri radialisnya teraba, perfusinya baik, tetapi dia ada gangguan. Nah, ini start ini merupakan sortir awal. Jadi pada penderita-penderita yang tergeletak di kena bom atau kena apa di situ, itu dikasih kasih label-label merah ini, kemudian personil kesehatan dokter yang akan menangani lebih lanjut itu menuju ke yang merah-merah itu. Yang kuning nanti dulu, apalagi yang hitam. Jadi prioritas pertama adalah merah, itu ada gangguan ABC, prioritas sedang itu kuning, tanpa gangguan AB tetapi dapat membunuh cepat. Prioritas rendah itu luka ringan, dia bisa berjalan, bukan prioritas itu hitam. Jadi sekali lagi penderita yang terdekat apakah masih bisa bernafas? Kalau bernafas hitung. Lebih atau kurang dari 30 kali per menit. Kalau lebih dari 30 kali per menit berarti dia ada gangguan merah. Ya. Kalau dia tidak bernafas, buka RW-nya. Kalau tetap juga tidak bernafas, artinya meninggal, kasih bendera hitam. Kalau dia nafas spontan, lebih dari 30 kali per menit, beri bendera merah. Kalau dia kurang dari 30 kali per menit, ya kita periksa, artinya perfusinya baik. Ya. Respirasinya baik. Kita ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah perfusi. Periksa capillary refill atau pengisian atau nadi. Ya. Sebetulnya lebih baik nadi lah. Kalau capillary refill itu lama ya. Kalau capillary refill lebih dari 2 detik, bendera merah. Kalau kurang dari 2 detik, berarti normal. Kalau gelap, periksa nadi, tidak teraba, kasih bendera merah. Kalau teraba, tahap berikutnya. Kenapa kok bendera merah? Karena ini perfusi tadi respirasinya ada, artinya orangnya itu masih hidup. Nah, kemudian kalau pemeriksaan mental status tidak dapat mengikuti perintah, itu bendera merah, dapat mengikuti perintah, itu bendera kuning. Jadi ini sekali lagi kita pisahkan yang hijau, kemudian kita periksa tergeletak yang masih ada sisanya tergeletak itu, bukan hijau, kita tentukan dia itu apakah merah, apakah kuning, apakah hitam. Bagaimana caranya? Kita periksa RPM-nya, R itu RW dan breathing. Breathing, RW-nya itu dibuka, kalau dia tidak bisa bernafas juga, berarti mati. Kalau bisa bernafas, kita hitung lebih 30 atau kurang 30. Kalau kurang 30 berarti baik. Ya. R-nya, respirasinya. Kalau lebih dari 30, ya sudah pasti itu. Kelanjutannya juga jelek. Karena itu, kalau lebih dari 30, langsung kita merah saja. Tadi kalau dibuka RW-nya, kemudian bisa bernafas, kita beri merah. Nah, kalau perfusi
kita periksa dari yang kurang 30 kali per menit itu arteri radialisnya itu ada, kita lanjut ke mental status. Kalau arteri radialisnya tidak teraba atau kecil, kita beri merah. Kalau kesadarannya ada, kemudian mengikuti perintah sederhana, misalnya angkat tangan yang kanan, dia ikut perintah, berarti dia baik, kuning itu. Kemudian kalau kesadarannya ada, tetapi tidak ikut perintah, ya cuma mengerang saja, ya kita beri label merah. Saya kira itu saja tentang disaster dan bagaimana peran dokter, peran tenaga kesehatan dalam menanggulangi bencana. Jadi bencana itu akan ada terus, banyak bencana di Indonesia. Apakah itu bencana alam, bencana yang dibuat manusia, atau bencana terorisme, bencana climate change, dan seterusnya, itu akan masih ada. Karena Indonesia itu merupakan supermarket bencana. Dan bencana itu diorganisir oleh BNPB, BPBD di daerah. Kalau terorisme oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Karena sifatnya yang khas, dia sendiri, ditangani sendiri. Dan kita merupakan bagian dari BPPD itu, ya, BPPD daerah, atau BNPT. Biasanya mereka bisa mengorganisir, memimpin operasi penyelamatan pada bencana. Oke, ada pertanyaan? Koas, sekarang tinggal berapa di Koas? Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya mematikan kamera karena sinyalnya agak kurang bagus dokter. Saya izin bertanya nih dokter. Iya. Terkait triase tadi, apakah kita juga perlu mempertimbangkan misalnya dia kenapa sampai terjadinya keluhan tersebut atau datang itu misalnya karena ini dokter trauma kepala atau apa, misalnya karena trauma kepala gitu ya dokter, jatuh terus kepalanya kebentur, tapi waktu di triase itu ABCDE-nya itu masih baik, jadi misalnya ya ABCDE-nya itu masih baik, jadi kayak dimasukinnya itu bukan ke arah yang langsung merah atau gimana, itu perlu dipertimbangkan tidak nih dokter? Tapi ketika di triase di yang hijau terus nanti memburuk gitu dokter, waktu itu saya pernah nonton film kayak gitu dokter, jadi ada karena trauma kepala, kemudian dari dokternya itu salah mentriase karena dari gejalanya itu masih baik semua. Tiba-tiba beberapa menit kemudian pasiennya langsung jatuh pingsan, seperti itu dokter. Apakah perlu dipertimbangkan juga atau bagaimana dokter? Terima kasih. Ya. Jadi sekali lagi triase itu menghadapi banyak korban, ya. Bukan satu korban, dua korban. Kalau kita belajar kemarin kan pasien naik sepeda motor tabrakan, nah itu kita bisa tuntas menanganinya itu dari airway, breathing, sirkulasi dan sebagainya, itu tidak ada miss-nya lah mungkin ya. Nah sekarang kita berhadapan dengan korban yang banyak, Jadi filosofinya adalah kita mendapatkan korban yang selamat sebanyak mungkin dengan tindakan kita. Seperti saya katakan tadi, mungkin kita salah. Ada yang istilah yang disebut sebagai over triage dan under triage. Over triage itu pasien yang seharusnya tidak dirujuk ke rumah sakit karena tidak berat, terujuk ke sana, itu over triage. Jadi pasien yang under triage itu pasien yang seperti tadi, pasien yang ada korban misalnya cedera kepala atau dia tidak terdiagnosis under triage jadinya itu ya. Memang sekali lagi pada waktu kita melakukan triase itu dinamis, artinya tidak
kalau mungkin tidak saat itu saja, kita sambil mengamati juga perkembangannya. Tapi kalau tidak mungkin ya tidak. Kalau kita melakukan triase itu mungkin salah, kita bilang mungkin salah, mungkin ada pendapat. Nanti di skill triase kita belajar juga bahwa mungkin pendapat dokter yang satu dengan dokter yang lain, atau petugas kesehatan yang satu dengan petugas kesehatan yang lain beda. Kata dokter yang satu, ini kita harus tolong dulu yang ini. Kata yang selain, oh tidak, itu nanti. Karena yang ini lebih berat. Nah, kemungkinan selamatnya juga lebih baik. Jadi bisa saja itu kesalahan. Jadi over atau under trias. Tetapi sekali lagi yang saya tekankan tadi adalah kita kekurangan data. Ya, kita kekurangan data. Kita tidak tahu apakah ini cedera kepala ada atau tidak, shock atau tidak, itu kadang-kadang kita kekurangan data. Tetapi kekurangan data itu tidak menyebabkan kita itu tidak melakukan apa-apa. Ya. Kita harus melakukan meskipun nantinya itu salah. Ya. Jadi kita harus melakukan tindakan sesuai dengan apa yang kita yakini dan kita dapatkan saat itu. Mungkin salah, mungkin benar. Tapi jangan tidak melakukan apa-apa. Itu saya kira ya. Mungkin menjawab. Matur nuwun, dokter. Yang lain? Tidak ada ya. Kalau tidak ada ya semua kuliah sudah saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.